Banyak yang bilang tembok besar Cina adalah pencapaian arsitektur terhebat dalam sejarah manusia. Tapi, tahukah kalian, di balik tumpukan batu yang megah ini, tersimpan sebuah rahasia yang sangat kelam. Tembok ini sering dijuluki sebagai pemakaman terpanjang di dunia. Di video kali ini, kita tidak hanya akan membahas kemegahannya, tapi kita akan membongkar tragedi. Apa yang sebenarnya terjadi selama pembangunannya, rahasia bahan bangunan yang tak masuk akal, hingga misteri apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Great Wall of China, atau yang kita kenal sebagai tembok besar Cina, sebenarnya bukanlah satu tembok tunggal, melainkan serangkaian benteng raksasa yang membentang di sepanjang perbatasan utara Tiongkok kuno. Tujuannya satu, sebagai perisai raksasa untuk melindungi kekaisaran dari serangan kelompok nomaden dari stepa Eurasia yang sangat tangguh. Tembok pertama mulai dibangun sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, struktur ini baru disatukan menjadi sistem pertahanan yang masif pada masa dinasti Qin. Dinasti-dinasti berikutnya terus memperluas sistem ini, hingga mencapai puncaknya pada masa dinasti Ming, antara tahun 1368 hingga 1644, yang membangun bagian paling ikonik yang kita lihat sekarang. Dibangun selama lebih dari 2000 tahun, panjang resmi tembok ini mencapai angka yang fantastis, yaitu 21.196 km. Data ini dirilis resmi pada tahun 2012 oleh Administrasi Warisan Budaya Negara Tiongkok setelah studi mendalam selama 5 tahun. Namun, meskipun menjadi sumber kebanggaan nasional, nyatanya kondisi bangunan ini tak lagi sempurna. Kira-kira sepertiga dari strukturnya sudah runtuh, hanya sekitar 20% yang berada dalam kondisi utuh, sedangkan sisanya hancur atau habis dijarah. Bahkan pada masa revolusi kebudayaan, Mao Zedong, mantan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, sempat mendorong pembongkaran tembok untuk digunakan sebagai bahan membangun rumah. Hingga hari ini, meskipun sudah dilindungi undang-undang, masih banyak petani di daerah pedesaan yang nekat mengambil batu batanya untuk membangun rumah atau kandang hewan. Selain sebagai benteng pertahanan, tembok ini berfungsi seperti pos pemeriksaan imigrasi modern. Para penjaga perbatasan Kekaisaran Tiongkok menyimpan catatan detail tentang pedagang yang lewat. Mereka memeriksa barang selundupan, memungut pajak, dan membandingkan wajah para pedagang dengan daftar buronan atau penyelundup. Ini adalah sistem birokrasi keamanan paling canggih di masanya. Di balik kemegahannya, ada harga nyawa yang sangat mahal. Pekerja konstruksi saat itu dianggap sebagai komoditas sekali pakai. Diperkirakan sebanyak 400.000 orang tewas selama proses pembangunan. Inilah alasan mengapa tembok Cina dijuluki sebagai kuburan terpanjang di bumi. Banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, atau kecelakaan. Jenazahnya langsung dimakamkan di dalam fondasi atau di bawah struktur tembok tersebut. Mereka bekerja dalam kondisi cuaca yang brutal, lereng bukit yang curam, dan tekanan dari mandor kekaisaran. Membangun tembok ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Rakyat Tiongkok harus menanggung beban pajak yang sangat tinggi untuk membiayai tenaga kerja, makanan, dan bahan mentah. Sebagai gambaran, pada masa dinasti Ming, perbaikan di ujung barat saja menelan biaya 470 ones perak per kilometer. Secara total, proyek benteng ini pernah diproyeksikan menelan biaya lebih dari 3,3 juta ones perak pada tahun 1576. Biaya 3,3 juta ones perak ini, jika kita konversi ke harga perak, hari ini setara dengan 1,6 triliun rupiah. Namun, jika dihitung berdasarkan daya beli masyarakat zaman dulu, nilainya bisa setara dengan hampir 10 triliun rupiah uang kita sekarang. Sebuah angka yang sanggup menguras kas negara.
Menariknya, meskipun sudah dibangun dengan biaya dan nyawa yang besar, tembok ini ternyata tidak selalu efektif. Bangsa Mongol dan Manchu beberapa kali berhasil menerobos pertahanan ini. Tokoh legendaris seperti Genghis Khan dan Kubilai Khan dengan mudah menembus tembok pada abad ke-13. Bahkan, ada masa di mana tembok ini tidak terlalu diperlukan, seperti pada masa dinasti Tang, di mana keluarga kekaisaran lebih mengandalkan diplomasi dan keterampilan perang Asia Tengah daripada membangun tembok fisik. Mari kita bahas mitos yang paling populer. Apakah tembok ini terlihat dari bulan? Jawabannya adalah tidak. Astronot Neil Armstrong dan astronot Tiongkok pertama, Yang Li Wei, mengonfirmasi bahwa struktur ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dari bulan. Karena warnanya menyatu dengan alam sekitarnya, tembok besar hanya dapat dilihat dari orbit rendah bumi, sekitar 160 km ke atas, itu pun harus dengan kondisi cuaca dan pencahayaan matahari yang sangat sempurna. Kenapa tembok ini bisa bertahan ribuan tahun? Peneliti dari Zhejiang University menemukan rahasia unik. Para pekerja menggunakan campuran air dan beras ketan yang dicampur jeruk nipis sebagai mortar atau adonan semen. Senyawa organik dari beras ketan membuat struktur bangunan lebih stabil, lebih tahan gempa, dan sangat cocok dengan bata kuno. Inilah inovasi terbesar dinasti Ming yang membuat bangunan mereka tetap berdiri tegak hingga hari ini. Untuk berkomunikasi, tembok ini dilengkapi dengan menara suar. Jika ada musuh, mereka menggunakan sinyal asap di siang hari dan api atau lentera di malam hari. Sistem ini sangat terorganisir. Pada masa dinasti Ming, seluruh benteng dibagi menjadi 9 area pertahanan yang disebut 9 garnisun perbatasan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala pos atau zongbingguan. Selain kemegahan fisiknya, UNESCO secara resmi mengakui tembok besar Cina sebagai situs warisan dunia karena nilai universalnya yang luar biasa. UNESCO menyatakan bahwa tembok ini bukan sekadar bangunan militer, melainkan simbol dari benturan sekaligus pertukaran antara peradaban agraris di Tiongkok kuno dengan peradaban nomaden di Asia Tengah. Tembok ini menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan mengenai pemikiran strategis politik dan kekuatan militer Kekaisaran Tiongkok selama ribuan tahun. Bagi dunia, ini adalah contoh arsitektur militer dan teknologi seni kuno yang paling hebat di muka bumi. Lebih dari itu, UNESCO menekankan bahwa integritas visual dan spiritual tembok besar harus tetap dijaga secara utuh. Bukan hanya fisiknya yang kita lestarikan, tapi juga nilai sejarah dan budaya yang ia bawa sebagai simbol nasional untuk menjaga keamanan dan persatuan rakyatnya. Inilah alasan mengapa perlindungan terhadap setiap jengkal batu di sini menjadi misi penting bagi seluruh umat manusia. Tembok besar Cina bukan sekadar tumpukan batu dan bata. Ia adalah saksi bisu benturan peradaban, simbol ambisi manusia, sekaligus monumen pengingat akan penderitaan ratusan ribu nyawa yang membangunnya. Saat ini, pemerintah Tiongkok melalui Peraturan Perlindungan Tembok Besar tahun 2006 terus berupaya menjaga keaslian warisan dunia ini. Namun, tantangan terbesar tetaplah waktu dan modernisasi. Apakah kita akan membiarkan simbol nasional ini perlahan runtuh? Ataukah kita akan terus menjaga cerita di baliknya agar tetap hidup bagi generasi mendatang? Terima kasih sudah menonton pembahasan mengenai tembok besar Cina. Menurut kalian, bagian mana yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.